Pemanasan induksi adalah proses memanaskan objek yang menghasilkan listrik, biasanya logam, dengan induksi elektromagnetik melalui panas yang dihasilkan dalam objek oleh arus eddy. Pemanas induksi terdiri dari elektromagnet dan isolator elektronik yang melewatkan arus bolak-balik frekuensi tinggi melalui elektromagnet. Medan magnet yang berganti-ganti dengan cepat menembus objek, menghasilkan arus listrik di dalam konduktor, yang disebut arus eddy. Arus pusaran arus mengalir melalui resistensi panas material dengan pemanasan Joule. Dalam bahan ferromagnetik dan ferimagnetik seperti besi, panas juga dapat dihasilkan oleh rugi-rugi histeresis magnetis. Frekuensi yang digunakan bergantung pada ukuran benda, jenis material, kopling, antara koil kerja dan benda yang akan dipanaskan, dan kedalaman penetrasi. Reaksi yang terjadi di katoda, Ag plus terreduksi menjadi Ag. Nah, di sini kita dapat bahwa sigma E-nya adalah 1 elektron. Nanti akan sama dengan 1 sigma E dikali I kali T per 96.500. Kita pakai V per 22,4. V-nya berapa? 5,6 liter. Jadi 5,6 liter kan kelipatan dari 22,4. Hasilnya 4825. Oke, berarti 48 25 detik. Nah, hukum Faraday adalah suatu hukum yang digunakan untuk menentukan massa, pH, ataupun volume zat yang dihasilkan dari suatu proses elektrolisis. Hukum Faraday 1, W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Adapun I kali T itu adalah Q, kemudian I kali T per 96.500 itu adalah F, sedangkan E-nya adalah AR ataupun MR per jumlah elektron. Gitu ya. Nah, di mana massa zat itu adalah W, kuat arus adalah I, T adalah waktu, Q itu adalah muatan listrik, satuannya dalam kolom, sedangkan F adalah arus listrik, satuannya dalam Faraday. Contoh soal. Oke. Misalnya, ke dalam 1 liter larutan AgNO3 1 molar dialirkan arus listrik 2 ampere selama 193 detik. Nah, pertanyaannya, berapa massa perak atau Ag yang mengendap di katoda? Adapun AR perak sama dengan 108 gram per mol. Nah, oke. Pertama-tama, apa yang kita ketahui terlebih dahulu? Oh, diketahui yaitu watt arusnya, karena ampere. I, 2 ampere.
kemudian T 193 detik atau second. Kemudian AR AG 108 gram per mol. Nah, di mana AG NO3 terdiri atas ion Ag+ ditambah NO3-. Berarti reaksi yang terjadi di katoda Ag+ terreduksi menjadi Ag. Nah, di sini kita dapat bahwa sigma E-nya adalah 1 elektron. Yang ditanya massa Ag. Oke, jawab. W sama dengan E I T per 96.500. E-nya adalah ARAG 108 dibagi jumlah elektronnya 1. I-nya 2 ampere. T-nya 193 detik per 96.500. Oke, nah, di mana 193 sama 96.500 ini dapat kita sederhanakan, gitu ya. 193 coret 1, 96.500 coret 500. Nah, berarti akan sama dengan 108 kali 2 per 500. 108 kali 2 dibagi 500. Nah, kira-kira berapa gram, Farel? 108 kali 2 per 500. Sebentar. Nol koma 432. Oke, berarti 0,432 gram yang dihasilkan di katoda. Iya. Gitu ya? Oke, ya, silakan. AR itu Pak, AR sama omega E. Kayak epsilon. AR sama epsilon E itu apa? AR dibagi epsilon E. Sigma E. Sigma E iya. jumlah elektron. Jumlah elektron. Misalnya ini. Di katoda Ag+ tambah E. Nah, berarti kan jumlah elektronnya 1 nih. Kalau jumlah elektronnya 1, berarti sigma E-nya 1. Tapi kalau tadi Zn2+ tambah 2E. Nah, jumlah elektronnya 2, berarti sigma E-nya 2. Oke, nah, kemudian masih mengenai hukum Faraday 1, contoh yang kedua, untuk mendapatkan ya 5,6 liter gas hidrogen di katoda, berapa waktu yang diperlukan jika Ya. 10 ampere harus dialirkan ke dalam larutan NaCl. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa waktunya, gitu ya, yang dibutuhkan. Oke, untuk mendapatkan 5,6 liter gas di katoda. Nah, di mana di sini diketahui I-nya 10 ampere, kemudian volume gasnya H2 adalah 5,6
liter. Oke. Nah, yang ditanya yaitu waktu, berarti T-nya. Jawab. Nah, dari rumus hukum Faraday 1, W sama dengan, nah E itu dapat dianggap adalah MR per sigma E. Kenapa MR pakainya? Karena dia hidrogen, molekul, dikali I kali T per 96.500. Nah, MR-nya kita pindah ruas, W per MR, berarti akan sama dengan 1 sigma E dikali I kali T per 96.500. Adapun, ingat Farel, W per MR ini kan adalah mol. Berarti dapat dianggap mol sama dengan 1 sigma E dikali I kali T per 96.500. Nah, di mana pada soal massa tidak diketahui, MR tidak diketahui pula. Berarti untuk mencari mol, kita pakai rumus apa? Ingat Farel, mol itu selain gram per mr, mol juga dapat dianggap sama dengan V per 22,4 ketika dia diukur dalam keadaan STP, gitu ya. Oke. Nah, di mana NaCl itu terdiri atas ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi yang terjadi di katoda karena kationnya logam 1A, berarti yang direduksi air. 2H2O tambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, kita lihat sigma E-nya berapa? Sigma E-nya 2. 2E. Gitu ya. 2E. Oke. Dah. Molnya kita pakai V per 22,4. V-nya berapa? 5,6 liter. Jadi 5,6 liter kan kelipatan dari 22,4. Berarti 5,6 per 22,4 sama dengan 1 sigma E-nya 2, I-nya 10 ampere, T-nya ditanya per 96.500. Nah, 0 coret. 0 coret. Gitu ya. 5,6 coret 1, 22,4 coret 4. Oke, berarti T akan sama dengan 2 dikali 9650 per 4. Nah, berapa kalau gitu Farel? 2 kali 9650 per 4. Hasilnya? Hasilnya 4825. Oke, berarti 4825 detik. Gitu ya? Oke, ya. Jadi 4825 detik yang dibutuhkan. Kalau yang dipinta menit, berarti tinggal dibagi 60. Kalau dipinta jam, berarti tinggal dibagi 3.600. Tergantung yang ditanya. Ya, apakah yang ditanya dia dalam menit kah atau dalam detik kah? Kemudian, yang ketiga. Ke dalam 500 ml larutan NO4 1 molar dialirkan arus sebesar 5 ampere selama 965 detik. Oke. Nah, pertanyaannya,
tentukan pH larutan yang terbentuk di anoda. Nah, ingat Farel ya, bahwa F itu sama dengan mol elektron. Mol elektron. Iya. Nah, diketahui di sini I-nya 5 ampere. T-nya 965 detik. Nah, yang perlu para ingat bahwa F Faraday itu sama dengan mol elektron. Nah, di mana dia akan sama dengan mol H plus dan akan sama dengan mol OH-. Itu akan kenapa? Karena koefisien elektron dengan H plus dan OH- itu sama. Ya. Yang ditanya pH. Oke. Berarti apa yang harus kita lakukan? Cari saja F-nya. Apa rumus F? I kali T per 96500. Berarti sama dengan I-nya 5, T-nya 965 per 96500. Oke, 965 coret 96500 coret 100. Nah, berarti 5 per 100 adalah 0,05. 0,05 Faraday. Berarti mol H plusnya juga sama dengan 0,05 mol. Nah, di mana ZnSO4 itu terdiri atas ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Karena yang ditanya adalah reaksi yang di anoda, yang kita lihat anion. Anionnya SO4, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi air. 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 ditambah 4E. Nah, lihat Farel, koefisiennya sama-sama 4 ya. Elektron dan H+ sama-sama 4, maka pasti molnya sama. Nah, karena yang ditanya pH, maka yang kita cari adalah konsentrasi H+. Konsentrasi H+ adalah mol dibagi volume. Molnya 0,05 mol dibagi volume. Berapa volumenya? Lihat di soalnya. Ke dalam 500 mili. Nah, 500 mili itu sama saja 0. Plusnya adalah 0,1 molar. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log 0,1. 0,1 atau 10 pangkat min 1. Betul. Min log 10 pangkat min 1 berarti sama saja 1. Ya. Artinya apa? Artinya hukum Faraday itu bisa ya. Dia berhubungan dengan volume, bisa berhubungan dengan pH, mol, bisa juga berhubungan dengan massa. Massa. Oke, silakan. Terlalu banyak. Jadi bisa melebar kemana-mana ya.
Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah hukum Faraday 2. Kapan menggunakan hukum Faraday 1? Kalau yang dielektrolisis hanya satu zat. Sedangkan menggunakan hukum Faraday 2 umumnya apabila dia dielektrolisis 2 atau 3 lebih zat, ya, yang dielektrolisis secara seri. Lalu kita menggunakan hukum Faraday 2. Adapun hukum Faraday 2 adalah turunan daripada hukum Faraday 1. Yaitu pembandingan dua buah zat yang dielektrolisis secara seri. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. E2. Atau mol zat 1 dikali jumlah elektronnya sama dengan mol zat 2 dikali jumlah elektronnya. Ya. Contoh. Oke. Misalnya, pada elektrolisis larutan Ag NO3 dan Cl3 yang disusun secara seri diperoleh endapan Ag atau perak sebesar 5,4 gram. Nah, pertanyaannya berapa endapan Cr yang dihasilkan? Adapun Ar Ag sama dengan 108, sedangkan ArCr sama dengan 52. Oke. Berarti apa dulu yang diketahui pada soal? Diketahui AgNO3 itu terdiri atas ion Ag plus ditambah ion NO3 min. Nah, Ag terbentuk di katoda. Ag plus tambah E jadi Ag. Berarti sigma E dari Ag adalah 1. Sedangkan CrCl3 terdiri atas ion Cr3 plus ditambah ion 3Cl min. Cr terbentuk di katoda, yaitu Cr3 plus tambah 3E menjadi Cr. Berarti sigma E Cr-nya 3. Kemudian massa Ag yang diketahui adalah 5,4 gram. ArAg 108, sedangkan ArCr kalau ada dua buah zat yang dielektrolisis secara seri, maka untuk menentukan massa zat lain, kita menggunakan hukum Faraday. Yang ditanya adalah berapa massa Cr-nya. Jawab. Oke. WAg per WCr
sama dengan EAG per ECR. Nah, ingat, E itu adalah AR per jumlah elektron ataupun bilox. Nah, masa AG-nya 5,4. Masa CR ditanya. EAG adalah ARAG 108 dibagi sigma E-nya 1 per ARCR 52 dibagi sigma E-nya 3. Oke, kita kali silang gitu ya. Berarti 108 WCR akan sama dengan 5,4 dikali 52 per 3. Gitu ya. Nah, maka WCR akan sama dengan 5,4 dikali 52 per 108 dikali 3. Berapa kira-kira, Farel? 5 kali 4, bentar. 5,4 dikali 52 per 108 kali 3. Dibagi 108 kali 3. 7,8. 7,8. 8. Benar. 5,4 dikali 52 per 108 yang dikali 3. Sebentar. Nol koma 87. Oke, berarti jawabannya adalah 0,87 gram. Berarti massa CR yang dihasilkan adalah 0,87 gram. Oke, silakan Farel.